para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa maksud perkataan engkau tadi? Tadi kami mendengar engkau mengatakan amin 3 kali." Apa kata Nabi? Nabi lalu menyampaikan kepada para sahabatnya yang bertanya, "Tahukah kamu, tadi malaikat Jibril datang di hadapanku, kemudian dia berdoa kepada Allah. Maka doa Jibril ini yang aku aminkan," kata Nabi. Apa doanya? Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qaul. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu sidang jamaah tarwih yang insyaallah mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah karena alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan, dan kita sudah memasuki malam yang ketiga di bulan suci Ramadan. Begitu banyak saudara-saudara kita yang mungkin berharap supaya dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan, tapi belum sempat dia ketemu dengan Ramadan, Allah sudah mencabut nyawanya. Maka beruntunglah kita karena bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Cuma bukan hanya sekedar kita sampai sama bulan suci Ramadan, tapi yang paling penting adalah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, bagaimana caranya supaya kita bisa manfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Nabi SAW suatu waktu pernah naik ke atas mimbar, lalu dia mengatakan amin 3 kali. Naik anak tangga pertama, Rasul mengatakan amin. Naik anak tangga yang kedua, Nabi mengatakan amin. Naik anak tangga yang ketiga mengatakan amin. Para sahabat yang lain merasa keheranan, apa maksud dari perkataan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, sehingga dia mengatakan amin 3 kali. Setelah turun, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa maksud perkataan engkau tadi? Tadi kami mendengar engkau mengatakan amin 3 kali." Apa kata Nabi? Nabi lalu menyampaikan kepada para sahabatnya yang bertanya, "Tahukah kamu, tadi malaikat Jibril datang di hadapanku, kemudian dia berdoa kepada Allah. Maka doa Jibril ini yang aku aminkan," kata Nabi. Apa doanya? Yang pertama, celaka umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, namun dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan amin. Coba kita bayangkan, doa yang disampaikan oleh Jibril dan diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Sungguh doa ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rugilah kita, bahkan termasuk orang yang celaka Bapak Ibu sekalian, manakala kita hidup di bulan suci Ramadan
namun kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Kita semua sudah memahami bahwa bulan suci Ramadan juga disebut dengan syahrul maghfirah, bulan pengampunan. Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Kalau ada orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah di bulan suci Ramadan, maka kemungkinannya adalah orang ini tidak menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan, sehingga dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita baru berada pada malam yang ketiga, Pak, masih ada waktu dan kesempatan untuk kita memperbaiki. Jika malam pertama, malam kedua kita rasa belum maksimal apa yang kita berikan untuk bulan suci Ramadan ini, masih ada kesempatan untuk kita perbaiki. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka alangkah celakanya kita, alangkah meruginya kita bertemu dengan bulan Ramadan tapi kemudian kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Kenapa? Karena kita menyia-nyiakan kedatangan bulan suci Ramadan. Yang kita takutkan Bapak Ibu sekalian, jangan sampai tidak ada bedanya bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya. Padahal ini adalah bulan kesempatan untuk kita meningkatkan amal kebaikan kita. Itu yang pertama jamaah sekalian. Yang kedua, Nabi mengatakan, malaikat Jibril berdoa di hadapanku, lalu aku aminkan doanya. Apa doanya? Celaka umatnya Rasulullah yang manakala namaku disebut namun dia enggan untuk bersalawat kepada Nabi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam hadis yang lain itu disebutkan, orang yang paling kikir di dunia ini bukan seorang yang memiliki harta yang banyak lalu dia enggan untuk mengeluarkan sedekah dari harta yang dia punya. Orang yang paling kikir di dunia ini bukan orang yang enggan mengeluarkan hartanya, tapi orang yang paling kikir adalah orang yang manakala disebutkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia enggan untuk bersalawat. Kenapa bisa? Karena bersalawat kepada Nabi itu tidak harus kita mengeluarkan uang. Bersalawat kepada Nabi itu tidak membutuhkan biaya. Kalau terhadap sesuatu yang tidak membutuhkan biaya saja kita malas untuk mengeluarkannya, padahal salawat tidak dibayar, kita tidak mau bersalawat, maka bagaimana lagi jika kita harus mengorbankan harta yang kita miliki? Maka kata para ulama, inilah sebabnya sehingga disebutkan bahwa orang yang paling kikir adalah orang yang enggan untuk bersalawat kepada Nabi. Karena begitu mudahnya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir kata para sahabat, apa maksud ketika Nabi mengatakan amin? Maka Nabi mengatakan, yang ketiga aku mengaminkan doanya Jibril alaihissalam. Apa doanya Jibril? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril datang berdoa di hadapanku. Doanya adalah celaka umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang manakala dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya dalam keadaan tua renta, tidak bisa lagi berbuat apa-apa, namun tidak bisa membuatnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah? Bahwa kalau kita punya orang tua yang sudah tua renta, itu berarti ada pintu surga yang Allah berikan kepada kita, dan kita bisa masuk surga lewat pintu surga itu. Lalu kenapa disebutkan celaka orang yang mendapati orang tuanya dalam keadaan tua renta namun tidak bisa membuatnya masuk ke dalam surga? Ibarat kata pintunya sudah ada, tinggal dia buka pintunya lalu dia masuk ke dalamnya, tapi dia tidak mampu masuk surga melalui pintu itu, maka sungguh dia termasuk orang yang celaka. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pengadilan Arab Saudi jamaah sekalian, ada satu kisah yang sangat luar biasa. Apa itu? Ada dua orang bersaudara, kakak beradik,
bersengketa di pengadilan. Dia sengketa di pengadilan. Apa yang mereka sengketakan sehingga kakak beradik harus kemudian bersengketa di pengadilan? Bukan persoalan warisan, bukan persoalan harta peninggalan orang tuanya yang mereka perebutkan, bukan mereka berebut rumah warisan orang tuanya, mereka bukan berebut tanah peninggalan orang tuanya. Namun apa yang mereka sengketakan kakak beradik ini sehingga harus bersengketa di pengadilan? Penyebabnya satu, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kakak beradik ini berebut hak asuh orang tuanya yang sudah tua renta, tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Bapaknya sudah meninggal dunia, dia tinggal memiliki seorang ibu yang sudah tua renta, usianya kurang lebih 80-an tahun. Apa yang terjadi? Kenapa mereka bisa bersengketa? Sejak dulu ibunya dirawat oleh kakaknya yang tinggal di kampung. Adiknya ini kemudian bekerja di kota. Hingga suatu waktu adiknya datang mengetuk pintu rumahnya. Lalu dia sampaikan sama kakaknya, "Kak, saatnya kakak kita bergantian untuk merawat ibu. Kakak sudah merawat ibu bertahun-tahun lamanya. Sekarang giliran saya lagi untuk merawat ibu." Apa yang terjadi jamaah sekalian? Ternyata kakaknya tidak mau menyerahkan begitu saja. Dia merasa masih mampu untuk merawat ibundanya. Dia merasa masih mampu merawat ibunya. Dia tidak mau serahkan hak asuhnya kepada adiknya. Akhirnya apa? Adiknya juga tidak mau mengalah. Kakaknya tidak mau mengalah. Akhirnya harus melibatkan orang-orang di sekitarnya. Tidak ada yang mampu menyelesaikan sengketa ini. Datang tokoh masyarakat sekitar, tidak mampu diselesaikan. Akhirnya apa? Karena tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya persoalan ini harus dibawa ke pengadilan untuk diputuskan siapa yang berhak mengasuh orang tua yang sudah tua renta. Coba jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika kita membaca kisah ini luar biasa. Karena anak yang soleh ini kemudian berebut hak asuh orang tuanya. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa pintu surga Allah kemudian berikan dengan merawat orang tua yang sudah tua renta. Dan hasilnya apa jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah? Ketika di pengadilan, hakim akhirnya memutuskan hak asuh orang tua ini harus diberikan kepada adiknya. Karena pertimbangan maslahat, adiknya tinggal di kota, fasilitasnya jauh lebih bagus. Kemudian adiknya tinggal di kota, secara finansial dia juga jauh lebih baik. Akhirnya karena pertimbangan maslahat, orang tua ini harus diserahkan hak asuhnya kepada adiknya yang berada di kota. Dan luar biasanya jamaah sekalian, kakaknya kemudian mengatakan, "Adikku telah mengambil surgaku. Adikku telah mengambil surgaku. Adikku telah mengambil surga." Maka ketika Nabi mengaminkan doanya Jibril, celaka umatnya Rasulullah yang mendapati orang tuanya dalam keadaan tua renta namun tidak bisa membuatnya masuk ke dalam surga, maka sungguh dia adalah orang yang celaka. Kenapa? Pintu surga telah berada di depan matanya, namun dia tidak bisa masuk surga melalui pintu surga itu. Hadirin kaum muslimin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita bisa manfaatkan bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini dengan mengisi dengan berbagai macam amal kebaikan, dan mudah-mudahan kita keluar dari bulan suci Ramadan termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang bisa kami sampaikan ini ada fadilah dan manfaat yang bisa kita ambil. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.